Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua ya. Ada yang belum hadir ya sepertinya? Ada Bu. Siapa Bayu yang belum hadir? Hiras Bu. Oh, Hiras. Di Apakah perjalanan. ada? Oh, masih ada di perjalanan. Ya, Baik. sinyalnya Nanti- nyangkut di pohon Bu. Oke, ya kendala kita pembelajaran daring ya. Semoga nanti Hiras bisa segera join bersama kita di sini. Baik. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Sudah tahu hari ini mau belajar apa? Belum? Belum tahu. Belum, Bu. Oke, belum tahu. Padahal pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan kayaknya ya. Habis Kita- ulangan fisika Bu, jadi lupa. Oh, Bu. jadi ngeblank ya kalau Ya. habis ulangan fisika. Oke. Baik, sebentar saya ulangin dulu. Kemarin saya sudah share, ada yang saya share di grup, nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Apakah layar saya sudah tampil di device kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke baik. Oke, sebelum hari ini kita akan belajar tentang gaya antar partikel. Tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong dulu ke Bayu sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silakan Bayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar di siang hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Sebentar. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bayu sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita siang hari ini berjalan lancar. Walaupun siang-siang, sudah pada makan siang dulu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Belum, ada yang belum. Waduh, ada yang belum makan nih. Nanti bisa pusing, nanti bisa pingsan nggak nih belajar kimia belum makan nanti. Oke, nggak apa-apa. Nanti jangan sambil makan, tapi ya boleh sambil minum. Untuk menahan lapar, boleh sambil diisi dulu perutnya dengan air minum ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gaya antar partikel. Yang akan kita pelajari tentang dipol-dipol, dispersi, dan dipol terinduksi. Apa itu? Nanti kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau ngingetin ke kalian dulu nih. Apakah kalian masih ingat tentang kepolaran senyawa? Kita lihat. Sibuk. Ada yang lupa? Ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Nah, kita lihat. Di sini ada CH4, PCl3, Cl2, dan HCl. Ada yang non-polar, ada yang polar. Ingat? Ingat. Bu. Oke. Bagaimana sih ciri senyawa polar dan non-polar berdasarkan struktur Lewisnya? Coba, ada yang mau mencoba menjawab? Kalau itu, Bu, kalau yang Gimana? Sela dulu, Sela. Sela Oke, dulu, boleh. ya. Sela dulu. Yang polar dulu gimana, Sela? kalau lihat dari gambar ditampilkan berarti kalau yang senyawa polar itu dia punya PEB ya, Bu ya, pasangan elektron bebas. Itu bukan, Bu? Oke, yang polar ada pasangan elektron bebasnya. Kalau yang HCl gimana, Sela? Ini kan nggak ada pasangan elektron bebas. Kenapa Ya, dia berarti disebut itu bedanya. polar? Itu, Bu. Terus yang kedua selain dari Lewisnya dari kalau nggak salah kemarin itu perbedaan elektron negatifan gitu ya, Bu? Ya, betul sekali, Sela. Alhamdulillah, Sela masih ingat ya. Kalau di PCl3 itu ada PEB-nya di atom pusat. Kalau HCl yang nggak punya atom pusat, dia ada perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar antara H dengan Cl. Baik, Alhamdulillah Sela ingat. Coba Rika, yang nonpolar. Kenapa CH4 dan Cl2 disebut nonpolar, Rika? Karena di CH4 si atom pusatnya kan C ya, Bu ya, karbon. Ya, Nah, di si betul. C-nya itu tidak ada
PEB-nya Bu, tidak ada pasangan elektron bebas. Oke, tidak ada PEB sehingga CH4 menjadi senyawa nonpolar. Kalau Cl2, Rika? Cl2 karena dia sama berarti tidak ada perbedaan keelektronegatifan ya Bu? Benar nggak ya Bu? Betul sekali, Rika. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rika juga masih ingat. Semoga yang lain juga masih ingat ya. Ya, Bu. Sudah kembali ingat? Kalau Cl2 tidak ada perbedaan keelektronegatifan, kalau CH4 dia di atom pusatnya tidak ada PEB sehingga dia nonpolar. Baik, karena sudah ingat, kita akan lanjutkan lagi. Di sini ada video yang akan saya putarkan. Kita lihat ya. Kecilin dulu suaranya ini. Ini adalah percobaan uji viskositas beberapa larutan atau cairan. Nah, coba kalian perhatikan. Ada yang mengalir begitu cepat dan ada yang sangat lambat. Kira-kira kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Coba Nahdia, kenapa ada yang cepat mengalirnya, ada yang lambat Nahdia? Perbedaan meniskusnya. Perbedaan viskositasnya. Iya, viskositasnya. Oke, perbedaan viskositasnya. Viskositas itu adalah kekentalan. Jadi, ini beda-beda kekentalannya antara cairan yang paling ujung kanan sampai ke yang kiri. Yang kiri ini yang paling kental ya tadi. Kenapa tadi perbedaan viskositas itu? Perbedaan viskositas itu berkaitan dengan gaya antar partikelnya yang terjadi antara molekul dalam cairan ini. Gimana sih emang gaya antar partikel yang terjadi? Nah, nanti kita akan pelajari hari ini. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa tujuan pembelajarannya? Boleh tolong dibacakan tujuan pembelajarannya oleh Bayu. Tolong dibacakan dulu, Bayu. Siap, Ibu. Jadi hari ini siswa dapat menentukan gaya antar partikel yang terjadi antara dua partikel. Kemudian menganalisis gaya antar partikel yang terjadi berdasarkan fisik zat dengan benar melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih Bayu. Jadi hari ini harapannya kalian dapat menentukan gaya antar partikel dan menganalisis gaya antar partikel berdasarkan sifat zatnya ya. Semoga kita bisa mencapai itu semua. Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, ada pretest dulu untuk mengukur kemampuan kalian. Ibu mau ngetes dulu nih, apakah kalian sudah belajar atau belum tentang gaya antar partikel, walaupun tadi habis ulangan fisika ya. Untuk pretest ini, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan melalui link ini. Ada linknya, kalau memang ada yang HP-nya sudah ada aplikasinya, boleh di-scan barcode-nya. Silahkan, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Belum, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi, baik, silakan ditunggu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah semua ya? Sudah. Masih ada yang belum? Udah, Bu. Sudah semua. Baik. Setelah kalian mengerjakan pretest, kita sekarang lanjut dulu. Nah, ini ada penilaian dulu. Apa sih yang mau dinilai dari pembelajaran hari ini? Tadi sudah pretest, nanti pretestnya akan dinilai. Nanti ada post-test juga di pertemuan selanjutnya. Hari ini saya akan menilai sikap kalian, sikap disiplin dan kolaborasi. Nanti seperti ini kira-kira penilaiannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya.
ini ada video. Video apakah ini? Kita lihat dulu bersama-sama. Liburan dan minuman bersoda. Saat akan berlibur ke pantai, Emily belanja untuk membeli makanan dan minuman yang akan dikonsumsi menemani perjalanan. Salah satu minuman yang dibeli adalah minuman bersoda. Minuman bersoda merupakan minuman yang ke dalamnya dilarutkan gas CO2 sehingga memberikan sensasi segar menggelitik ketika diminum. Di perjalanan, Emily membuka minuman bersoda yang masih dingin untuk menemani perjalanan di mobil. Sesampainya di pantai, Emily meninggalkan kaleng minuman bersodanya yang masih tersisa di dalam mobil. Lalu Emily pun menikmati suasana pantai yang terik hari itu. Saat kembali ke mobil, Emily mencoba meminum minuman bersoda tadi. Ternyata, ia merasakan rasa yang aneh. Tidak ada lagi soda yang ia rasakan. Oke, tadi sudah lihat videonya. Ternyata Emily mau liburan ke pantai. Ada kaitannya dengan minuman bersoda. Apa masalah yang kalian temukan dalam video yang tadi? Siapa yang mau mengungkapkan? Ya? Itu kenapa sensasi sodanya bisa hilang ya? Oke, Ade Ira. Kenapa ya kok sodanya bisa hilang? Kenapa Emily nggak ngerasain ada sodanya lagi? Bagus, Ade Ira. Yang lain? Itu gimana Bu caranya biar kalau misalnya sensasi sodanya itu nanti tetap ada gitu, nggak hilang? Oke, baik. Ade Ira tadi nanya, kenapa ya kok tadi sodanya hilang dan bagaimana supaya sodanya itu tetap terasa, tidak hilang gitu ya Ade Ira ya. Baik, nanti pertanyaan itu akan kita selesaikan bersama. Kalian akan menyelesaikannya melalui diskusi kelompok. Semalam saya sudah mengirimkan LKS di WhatsApp grup kita. Sudah dilihat LKS-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke. Nanti LKS itu akan kalian gunakan untuk berdiskusi bersama kelompok. Kelompoknya bagaimana? Ini sudah saya bagi kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada Hiras, Bayu, dan Rika. Kelompok 2, Rahma Esi, Yunita, dan Dina. Kelompok 3 ada Ade Ira, Nahdia, Ade Ira, dan Sela. Nanti kalian silakan berdiskusi bersama kelompok. Saya akan bagi melalui breakout room. Kerjakan dulu, nanti di LKS itu kan ada 3 halaman ya. Kerjakan dulu halaman pertama dan halaman kedua sampai nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Ibu beri waktu untuk menyelesaikannya dalam waktu 15 menit. Cukup? Cukup Bu, dicoba dulu. Baik, nanti dicoba dulu ya diskusi bersama teman-temannya. Sekarang silahkan kalian ke breakout room dulu sesuai dengan kelompoknya. Sudah dibuka breakout room-nya? Sudah muncul belum ya? Nah, sudah muncul? Sudah Ibu. Sudah, silakan bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Dina belum bergabung bersama kelompoknya. Dina ada di Tadi nomor 1 sampai 6 ya. Iya, sampai 6, betul. Nomor 1 ada gambar Lewis. Iya, Lewis. CL dan O2. Oh iya, ini cuma informasi saja ya. Identifikasi kepolaran H2O dan HCl. Iya, Ibu. Ya, sudah berjalan diskusinya kelompok 1. Sudah, Bu. Sedang Baik, berdiskusi. Ada kesulitan yang ditemukan? Belum ada, Bu. Alhamdulillah. Belum ada. Aman, Bu, aman. Aman, baik. Silakan dilanjutkan ya. Ya, Siap, Ibu. Ya, Ibu akan ke breakout room kelompok 2 dulu. Semangat. siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu.
Sudah kembali ke semua ya, ke main room sini. Baik. Bagaimana tadi hasil diskusinya? Alhamdulillah udah beres, Bu. Sudah selesai semua ya? Tidak ada kendala? Tidak, Bu. Tidak. Aman, ya lancar. Alhamdulillah. Baik. Tadi sudah berdiskusi. Yuk sekarang kita cross check dulu jawaban dari diskusi kalian yang sudah dilakukan bersama kelompoknya tadi. Tadi ada data, ya ada data HCl dan O2 ya. Ada Iya, Bu. hubungan sifat fisik senyawa dengan gaya antar partikel. Apakah kalian ada kebingungan? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gaya antar gaya kepolaran senyawa. Kita belajar tentang kepolaran senyawa, katanya ada hubungannya dengan sifat fisik senyawa. Kok sekarang gaya antar partikel ada hubungannya lagi dengan sifat fisik senyawa? Jadi sifat fisik senyawa itu memang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Berarti itu kalau gaya antar molekul terjadi antara 2 molekul atau lebih, ya. Nah, selain itu dipengaruhi juga oleh kepolaran molekul. Kalau kepolaran molekul itu dalam molekul itu sendiri. Itu perbedaannya, tapi mereka saling mempengaruhi untuk membentuk sifat fisik senyawa tersebut. Baik. Tadi yang pertama ada yang namanya gaya dispersi atau gaya London ya. Coba, gaya dispersi itu terjadi antara senyawa yang bersifat bagaimana? Coba, Yunita. Gimana? Siapa tadi yang menjawab? Non-polar dengan non-polar. Non-polar dengan non-polar. Gaya dispersi itu atau gaya London terjadi antara molekul non-polar dan non-polar. Oke, kalau non-polar itu kan tidak ada kutub positif dan negatif ya. Kenapa bisa terjadi dispersi, gaya dispersi? Ini ada videonya. Kita lihat dulu. Ini kira-kira gambarannya. Awalnya nggak punya muatan nih, tapi terbentuk. Salah satunya positif, kemudian karena mendekat ke molekul yang lain, sisi yang lain menjadi negatif, dan seterusnya. Terbayang prosesnya? Iya, Bu. Terbayang, Ya. Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya, setelah gaya dispersi atau gaya London, ada yang namanya gaya dipol-dipol tadi yang kalian bahas. Kalau gaya dipol-dipol, tadi terjadi antara molekul yang kepolarannya bagaimana, Yunita? Polar dengan polar, Bu. Polar dengan polar, bagus. Wah, alhamdulillah ini berarti diskusinya berjalan lancar banget ya. Gaya dipol-dipol terjadi antara molekul polar dengan polar. Kalau polar, senyawa polar atau molekul polar itu kan sudah ada dipol positif dan negatifnya ya. Jadi bagaimana sih interaksi yang terjadi? Kita lihat animasi berikut ini. Nah, ini lebih kuat dibandingkan gaya London. Nah, ini lihat. Sudah ada sisi positif dan negatifnya. Kemudian yang positif mendekatnya ke negatif, yang negatif mendekatnya ke yang positif. Begitulah gayanya terjadi, terbentuk gaya dipol-dipol seperti itu. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau positif dekatnya ke yang negatif, negatif dekatnya ke positif ya. Jadi mereka sukanya yang melawan jenis. Kalian juga suka ke lawan jenis kan? Kalau partikel Iya, aja, Bu. Iya, Bu. partikel aja sukanya lawan jenis. Kalian manusia yang lebih sempurna Allah ciptakan itu harus juga sukanya ke lawan jenis, jangan ke sesama jenis ya. Baik. Selanjutnya ada gaya dipol terinduksi. Kalau gaya dipol terinduksi itu terjadi antara molekul yang kepolarannya seperti apa, Dina? Ada Dina? Wah, sepertinya sinyalnya ya. Sepertinya Bu Dina nggak ada, Bu. Oh, nggak Oh, ada. lagi izin kayaknya, Bu. Oh, sedang izin Bu, saya dulu. mau jawab boleh, Bu? Gimana, Rika? Coba gaya dipol terinduksi. Dipol terinduksi berarti molekul polar dengan yang non-polar ya, Bu ya?
Oke, betul sekali Rika. Kalau dipol terinduksi itu terjadi antara molekul polar dengan non-polar. Bagaimana terjadinya? Lihat gambarannya. Ini contohnya molekul polar, ada sisi positif dan negatifnya. Ada dipol positif negatif. Sedangkan non-polar tidak ada, semuanya rata. Ketika dipol negatifnya mendekat ke molekul nonpolar, maka yang dekat dengan dipol negatif ini akan berubah jadi positif. Seperti tadi prinsipnya, yang negatif dekatnya nanti sukanya sama yang positif dan sebaliknya. Itu gaya dipol terinduksi yang terjadi antara polar dan nonpolar. Kekuatannya bagaimana kekuatannya tadi? Mana yang paling kuat? Dipol-dipol ya, Bu. Ya, betul sekali Esi. Yang lebih kuat, yang paling kuat di sini adalah dipol-dipol. Selanjutnya setelah dipol-dipol ada gaya Gaya London. gaya London atau dispersi. Baru yang paling lemah adalah Dipol terinduksi, Bu. Dipol dipol terinduksi. terinduksi. Oke. Baik, selanjutnya kalian sudah paham nih tadi berdiskusi, udah nemu konsepnya tentang gaya antar partikel. Kita kembali lagi ke masalah yang awal tadi ya, tentang minuman bersoda. Kalian akan menjadi detektif di sini. Kalian akan melakukan penyelidikan, silahkan gali informasi dulu. Kalau detektif itu kan kalau mau menyelidiki itu kan harus mencari data dulu ya. Nah, coba cari datanya. Di sini Ibu sudah menyiapkan modul. Silahkan dibuka melalui link ini, ataupun bisa di-scan barcode-nya. Dan di sana juga Ibu sudah menyiapkan video tentang pembuatan minuman bersoda. Nanti silakan nanti bersama kelompoknya diamati modul dan videonya. Ya. Kemudian ini nanti diberi waktu 10 menit untuk menggali informasinya bersama kelompok. Nah, jadi kalian sekarang akan kembali lagi ke breakout room untuk berdiskusi bersama kelompok lagi. Silakan berdiskusi lagi untuk mencari solusi sekarang. Jadi kalau tadi sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1 dari yang halaman pertama sampai halaman kedua, yang pertanyaan nomor 6, di tahapan kedua ini kalian berdiskusi lagi bersama kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di halaman ketiga sampai yang mengembangkan hasil. Jadi dari melakukan penyelidikan sampai yang mengembangkan hasil karya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Jelas. Oke. Jadi sekarang silakan kalian ke breakout room lagi sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Saya buka lagi breakout room-nya. Sudah? Silakan bergabung bersama kelompoknya lagi di breakout room. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Ibu Sudah menemukan solusinya? Mengerjakan Oke, mengerjakan. berapa, Bu? Gimana, Sela? Ya, sudah menemukan satu. Nanti kita kan kolaborasi biar dapat banyak solusinya, Ibu ya. Kan soalnya beberapa alternatif kan, Bu. Siap, ya. Kalian berusaha coba mencari solusi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma solusi, supaya nanti kalau pintu satu tidak bisa, pintu yang lain masih ada jalan keluarnya. Oke? Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ya, Bu. Semangat. Ya. Kelompok 2, bagaimana diskusinya? Sedang berjalan, Bu. Sedang berjalan. Oke, sudah ada solusi yang ditemukan? Sudah, Ibu. Sudah ada. Baik, silakan dicari beberapa alternatif solusi ya. Jangan cuma satu, supaya nanti kalau memang satu tidak mungkin dilakukan, mungkin ada solusi yang lain yang kalian punya ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Semangat. Ya, Ibu, semangat juga. Kelompok 1, wah, ini tinggal berdua nih. Hiras belum masuk lagi nih. Hilang lagi sinyalnya ya? Sepertinya iya, Bu, sinyalnya bermasalah. Baik. Bagaimana diskusinya? Walaupun cuma berdua, tetap berjalan kan?
Jalan, Bu. Berjalan, Bu. Alhamdulillah. Adalah Bagaimana, sudah menemukan alternatif solusi? Beberapa sudah, Bu. Beberapa sudah. Pakai itu, Bu, toolbox, Bu. Pakai cool box, boleh. Silakan dicari alternatif solusi yang kalian punya dan nanti yang paling memungkinkan untuk dilakukan ya. Silakan Siap, Bu. lanjutkan lagi diskusinya. Ya, baik, Ibu. Ya, Terima kasih, siap, Bu. Ibu. Sama-sama, semangat. Oke. Bagaimana diskusinya tadi, lancar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah berdiskusi, sudah menemukan alternatif solusinya? Udah, Udah, Ibu. Bu. Sudah. Saya harapkan kalian menemukan beberapa alternatif solusi ya, jangan cuma satu. Supaya ada pilihan-pilihan nanti yang memungkinkan untuk dilakukan yang mana sih gitu ya. Oke. Karena waktunya ini sudah hampir habis ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian sudah berdiskusi. Jadi nanti untuk tugas di rumah silahkan kalian buat PPT-nya untuk kalian presentasikan tentang alternatif solusi yang kalian dapatkan dari diskusi tadi ya. Silakan dibuat PPT-nya semenarik mungkin untuk kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini tadi, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Jenis-jenis gaya antar partikel, Bu. Jenis-jenis gaya antar partikel, betul Bayu. Ada apa saja gaya antar partikel? Ada gaya dispersi. Dispersi, kemudian Ada ada dipol. dipol-dipol, betul sekali Rika. Ada Siapa lagi? dipol terinduksi, Bu. Ada dipol-dipol terinduksi, oke. Bagaimana terjadinya, kapan sih gaya dipol-dipol terjadi pada molekul yang bagaimana? Yang sifatnya sama-sama polar, Bu. Oke, betul Bayu, sama-sama polar itu untuk dipol-dipol. Kalau yang dispersi atau gaya London itu terjadi antara molekul yang seperti apa? Yang non-polar. Non-polar Bu. dengan non-polar, betul sekali. Kemudian yang dipol terinduksi terjadi antara molekul yang bagaimana? Lawanan jenis. Polar dengan non-polar. Iya. Lawan Lawan jenis polar. yang polar dengan non-polar. Ih, pinter banget anak-anak ibu ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ini gaya antar partikel tadi yang sudah kita bahas. Kemudian coba tadi bagaimana perbandingan kekuatannya antara dipol-dipol, dispersi, dan dipol terinduksi. Mana yang paling kuat? Dipol. Oh, Dipol-dipol, dipol-dipol. betul sekali Ira. Kemudian selanjutnya setelah dipol-dipol. London. Yang London, Bu. Yang London, dispersi. oke. Dan yang paling lemah adalah Dipol Dipol terinduksi. terinduksi. dipol terinduksi. Wah, pinter banget nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah mudahkan semuanya, jadi kalian sudah paham semuanya ya. Oke, ini sudah kita pelajari hari ini. Nanti saya tanya dulu deh, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini dengan cara yang seperti ini, berdiskusi dalam kelompok? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Senang, Bu. Bu. Seru. Ya, teman kelompoknya Seru, bisa seru. diskusi. Senang, Bu. Seru, teman Ada kelompok. masalahnya, masalah kontekstual, Bu. Jadi ngerti, oh ternyata bisa dipakai buat sehari-hari gitu. Betul sekali Sela ya. Jadi ini masalahnya berkaitan nih dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ternyata kimia itu sangat dekat ya dengan kita, tidak sejauh itu kimia itu kan. Oke. Alhamdulillah, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan presentasi ya. Kalian akan mempresentasikan tadi, silakan dibuat PPT-nya, kalian akan mempresentasikan alternatif solusi yang kalian buat. Nah, ini ada sedikit kutipan dari Imam Syafi'i. Kalau kalian tadi misalnya diskusi, aduh pusing banget, kenapa sih diskusi segala, nggak diajarin aja. Nah, ini kalian dalam proses belajar. Kata Imam Syafi'i, bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Semoga kalian pusing-pusingnya hari ini, walaupun pusing tapi tetap senang ya. Itu karena usaha kalian untuk belajar, supaya nanti tidak menanggung perihnya kebodohan. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Silakan Bayu untuk menutup kelas dengan berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Bayu Baik, pimpin. Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran siang kita sudah selesai. Jadi kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasi kalian belajar hari ini. Sangat menyenangkan pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian tetap bersemangat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya Bu.